Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Franky dan teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 6, kelas Elektronika Digital Praktikum, kelas T2. Pada kali ini ingin mempresentasikan proyek akhir elektronika digital kami yang berjudul Rangkaian Counter Jumlah Kendaraan Masuk dan Keluar Parkir. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Sabrin Amin Tamana, dengan NIM akhir 017, dan teman saya. Saya Clara Tias Ratri dengan NIM akhir 014. Topik bahasan yang akan kami bahas pada presentasi kali ini, yaitu yang pertama, terdapat latar belakang yang meliputi dasar teori, definisi, dan fungsi dari rangkaian counter jumlah kendaraan masuk dan keluar parkir kami. Lalu yang kedua, terdapat alat bahan, lalu rangkaian counter jumlah kendaraan masuk dan keluar parkir berupa simulasi rangkaian, lalu yang keempat, hasil dan pembahasan, lalu yang terakhir yaitu kesimpulan. Berikutnya, topik pembahasan yang pertama yakni latar belakang. Perkembangan teknologi hadir untuk mempermudah pekerjaan manusia, salah satunya dengan adanya teknologi rangkaian sistem pencacah. Rangkaian sistem pencacah ini terdiri dari rangkaian counter, rangkaian decoder, dan 7 segment display. Rangkaian counter atau pencacah merupakan rangkaian logika atau sekuensial atau rangkaian digital yang berbentuk chip yang bertugas untuk mencacah jumlah pulsa pada bagian gerbang masukan dan keluaran berupa digit biner dengan gerbang tersendiri, yaitu untuk setiap angka 2 yang dihasilkan dari osilator. Yang dikutip dari Yanis dan kawan-kawan pada tahun 2013. Nah, rangkaian counter ini dapat berupa rangkaian flip-flop yang berderet 4, atau IC atau integrated circuit. Nah, macam-macam rangkaian counter ini dibagi menjadi 2 berdasarkan yang pertama sistem clock-nya, yaitu counter yang dibagi menjadi sinkron dan asinkron, lalu yang kedua berdasarkan perhitungannya, yaitu counter naik dan turun. Nah, menurut Dasarat pada tahun 2020, rangkaian pencacah sinkron atau rangkaian serempak adalah rangkaian yang menerima output clock pada setiap flip-flopnya ini secara serempak akibat dari rangkaian counter yang disusun paralel. Dapat dilihat pada gambar bahwa pada rangkaian ini clock-nya ada satu persatu. Sedangkan untuk yang kedua ini pada rangkaian pencacah asinkron atau disebut juga sebagai rangkaian pencacah seri, merupakan rangkaian tersusun secara seri dengan flip-flop yang paling ujung saja yang dikendalikan oleh sinyal clock-nya. Sedangkan untuk yang lainnya diambil dari masing-masing clock flip-flop sebelumnya. Dapat dilihat pada gambar bahwa clock-nya hanya terdapat pada flip-flop A, sedangkan flip-flop B, flip-flop C, dan flip-flop D ini didapatkan dari clock dari flip-flop sebelumnya. Nah, berikutnya merupakan decoder BCD to 7 segment. Merupakan jenis decoder yang berfungsi untuk mengkonversi bilangan biner dalam sandi BCD ke dalam bilangan desimal yang akan ditampilkan pada 7 segment display. Sandi BCD sendiri merupakan suatu pengelompokan bilangan yang tiap kelompoknya terdiri atas 4 bit. Dikutip dari Ismail dan kawan-kawan pada tahun 2018. Di mana fungsi counter dan decoder ini diintegrasikan dalam menjadi satu IC, yakni IC CMOS 4026 yang digunakan pada rangkaian counter jumlah kendaraan masuk dan keluar parkir. Berikut ini merupakan gambar dari rangkaian decoder. Nah, dalam melampilkan bilangan desimal yang telah dikonversi oleh decoder, maka dibutuhkan 7 segment display, di mana 7 segment display ini merupakan rangkaian yang tersusun atas 7 buah segmen LED yang membentuk angka 8. Nah, terdapat 2 tipe dari 7 segment display, yakni common anoda dan common katoda, di mana common anoda ini kaki anoda seluruh segmen LED menjadi satu pin, sedangkan kaki katodanya menjadi input dari LED. Karena menjadi satu pin ini, kaki anoda ini akan diberikan tegangan positif sehingga harus terhubung dengan VCC. Sedangkan untuk common katoda, kaki katodanya yang dijadikan satu pin, sedangkan kaki anodanya menjadi input untuk segmen-segmennya. Yang diberikan tegangan negatif atau harus terhubung dengan ground. Nah, berikut merupakan gambaran dari tipe common anoda dan tipe common katoda, di mana pada
gambar kiri, tipe common anoda yang terhubung adalah kaki-kaki anodanya, seperti pada terlihat di atas, sehingga harus dihubungkan pada VCC. Sedangkan untuk yang gambar kanan, ini adalah tipe common katoda, di mana kaki yang terhubung adalah katoda, sehingga harus di-groundkan. Lalu selanjutnya mengenai sensor LDR yang akan digunakan pada rangkaian kami. LDR sendiri merupakan kepanjangan dari Light Dependent Resistance, adalah sensor yang dapat mendeteksi adanya perubahan warna yang didasarkan pada intensitas pencahayaan dari warna tersebut, lalu mengkonversikannya pada tegangan searah dalam bentuk logical law ataupun high, dikutip dalam Mirza dan kawan-kawan pada tahun 2016. Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam definisi. Rangkaian konter jumlah kendaraan masuk dan keluar parkir merupakan salah satu rangkaian yang menerapkan prinsip kerja dari rangkaian konter sebagai pencatat keluar masuknya jumlah kendaraan dalam suatu area. Secara umum, rangkaian konter jumlah kendaraan masuk dan keluar parkir ini terdiri atas rangkaian sistem konter yang dipadukan dengan sensor cahaya LDR dengan tujuan menghitung keluar masuknya kendaraan melalui intensitas cahaya yang diterima dari sensor LDR. Kegunaan dari rangkaian kami sendiri yaitu untuk membantu calon pengguna area parkir untuk memastikan adanya lahan parkir yang masih kosong. Selain itu, para pengelola juga mampu mengetahui kendaraan yang masuk tanpa izin ke suatu tempat yang dilarang untuk umum dengan cara membandingkan jumlah angka kendaraan yang masuk dan keluar pada area tersebut. Tak hanya itu saja, kinerja penjaga parkir juga akan dipermudah dan akan lebih maksimal karena meminimalisir adanya kesalahan perhitungan apabila menggunakan counter manual. Selanjutnya mengenai alat dan bahan yang digunakan untuk merangkai rangkaian konter jumlah kendaraan masuk dan keluar pada area parkir. Berikut merupakan komponen elektronika yang digunakan untuk dalam merangkai. Yang pertama ini ada sensor LDR atau Light Dependent Resistor yang merupakan jenis resistor yang berubah hambatannya karena pengaruh cahaya. Lalu yang kedua ada 2 buah resistor 10 kilo ohm yang berfungsi untuk menghambat atau membatasi arus listrik yang mengalir. Lalu yang ketiga ada 1 buah transistor NPN, di mana pada transistor NPN ini kaki basisnya memiliki kutub positif yang bersinggungan langsung dengan sumber listrik atau baterai. Sedangkan untuk kaki emitornya memiliki kutub negatif yang berhubungan dengan masanya. Ketika kutub negatif ini juga ditemukan pada kolektor yang menghubungkan massa di rangkaian listrik. Nah, fungsi transistor NPN sendiri digunakan untuk memperkuat tegangan yang masuk dalam rangkaian. Lalu yang keempat ada 1 push button, di mana jenis saklar ini ada 2 posisi yang dapat menghubungkan aliran arus pada saat pengguna menekannya dan memutuskan hubungan listrik tersebut apabila kita melepaskannya. Pada rangkaian project push button ini digunakan untuk dihubungkan di reset sehingga apabila ditekan akan merasa hitungan 7/7 segmen menjadi 0. Nah, berikut merupakan juga komponen lainnya yang digunakan, yakni ada 2 IC SEMPOS 4026, di mana IC ini merupakan komponen yang dipakai sebagai otak peralatan dari elektronika. IC SEMPOS 4026 sendiri digunakan pada proyek kali ini sebagai IC counter dan decoder 7 segmen dalam satu paket yang berfungsi sebagai pencacah sekaligus decoder yang berfungsi untuk mengkode bilangan biner BCD atau binary code desimal pada tampilan 7 segmen. Lalu yang kedua ini ada 2 buah 7 segmen common katoda, di mana pada LED 7 segmen jenis common katoda ini kaki katodanya pada semua 7 segmen LED terhubung menjadi 1 pin, sedangkan untuk kaki anodanya menjadi input untuk masing-masing segmen LED, yakni A sampai dengan G. Kaki katodanya yang terhubung menjadi 1 pin ini merupakan terminal negatif atau ground, sedangkan untuk signal kendali atau control signalnya akan diberikan pada masing-masing kaki anoda pada segmen LED. Nah, LED 7 segmen ini berfungsi untuk menampilkan angka cacahan untuk kendaraan yang masuk dan keluar pada area parkir. Lalu ada 1 buah power supply dengan tegangan 5 volt yang berupa DC untuk mengalirkan dan mengatur daya atau energi untuk disuplai ke beban, dalam hal ini biasanya komponen elektronika. Lalu ada 3 buah ground di sini digunakan untuk mencegah adanya kebocoran arus atau tegangan pada rangkaian.
Lalu pembahasan selanjutnya yaitu mengenai simulasi rangkaian konter jumlah masuk dan keluar paket. Bisa di-play videonya. Nah, berikut merupakan cara kami merangkai rangkaian kami. Untuk membuat rangkaian digunakan aplikasi Proteus sebagai simulator. Pertama-tama disiapkan terlebih dahulu komponen-komponen yang dibutuhkan dalam rangkaian. Selanjutnya, rangkaian dirangkai mulai dari sensor RDR yang kemudian akan disambungkan dengan power senilai 5 volt dan resistor senilai 10 k ohm secara paralel. Setelah itu kemudian disambungkan transistor NPN dengan rangkaian serta resistor beban pada kaki emitor. Kemudian resistor beban ini akan di-ground-kan. Selanjutnya pula akan dirangkai rangkaian untuk IC untuk 2 buah IC 406 dan 7 segmennya. Kaki 1 yang merupakan clock pada IC 406 yang pertama, kaki 1 ini disambungkan pada kaki emitor karena nanti kita akan memaju mundurkan sensor LDR yang berfungsi sebagai clock. Lalu kaki ke-1 pada IC 4026 yang kedua akan disambungkan pada kaki 5 IC pertama yang merupakan carry out sehingga kedua IC ini akan terkonfigurasi. Kaki ketiga dan 15 berfungsi sebagai reset, sehingga disambungkan pada button yang nanti button ini akan berfungsi sebagai reset. Kemudian kaki 2 setiap IC ini akan kita ground-kan. Selanjutnya kita tinggal menyambungkan antara IC 406 ini kepada 7 segmen, di mana IC 4026 yang pertama berperan sebagai angka puluhan, sedangkan IC 4026 yang kedua berfungsi sebagai angka satuan. Bisa kita lihat di sini kita pasangkan secara berurutan sesuai datasheet-nya, yaitu di mana A akan dipasangkan pada 7 segmen common katoda yang berdatasit A, begitu seterusnya hingga pada 7 segmen yang berdatasit G. Kemudian karena kita menggunakan 7 segmen jenis common katoda, maka kita akan memasangkan kaki katodanya pada ground di kedua 7 segmennya. Kemudian setelah selesai dirangkai, kita akan mencoba merankannya apakah rangkaian ini bekerja atau tidak, yaitu dengan menekan tombol plus dan minus untuk mendekatkan dan menjauhkan lampu dari sensor LDR. Bisa kita lihat di sini rangkaian sudah dapat berjalan dengan baik.
Kemudian pada tombol push button, apabila kita tekan, maka rangkaian akan kembali ke 0. Lalu selanjutnya ini merupakan gambar dari simulasi tadi, yaitu merupakan gambar pertama, rangkaian counter kendaraan masuk dan keluar parkir. Lalu yang selanjutnya, di slide selanjutnya, yaitu setelah lampu didekatkan kemudian dijauhkan dari sensor LDR. Kemudian 7 segment display akan mengcounter bilangan setiap lampu tersebut didekatkan kemudian dijauhkan. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Nah, rangkaian counter jumlah kendaraan masuk dan keluar parkir merupakan rangkaian yang memanfaatkan rangkaian sistem pencacah dan sensor LDR yang digunakan untuk menghitung jumlah kendaraan masuk dan keluar pada area lahan parkir dengan menggunakan sensor cahaya yang peka terhadap intensitas cahaya yang masuk. Pertama-tama, rangkaian counter dirangkai seperti pada gambar 1 yang tadi, di mana VCC ini disambungkan dengan resistor beban dan sensor LDR secara paralel sehingga disebut dengan rangkaian pembagi tegangan. Lalu sensor LDR ini berfungsi untuk mendeteksi adanya perubahan intensitas cahaya yang ada pada area parkir. Di mana jika intensitas cahayanya ini kurang akibat sensor ini tertutupi oleh kendaraan yang akan masuk, maka sensor akan berlogika high. Sedangkan jika intensitas cahayanya masih tinggi, berarti tidak terdapat kendaraan yang akan masuk pada area parkiran, maka akan berlogika low. Nah, setelah itu rangkaian membagi tegangan disambungkan dengan transistor yang berkonfigurasi common emitter yang berfungsi untuk menguatkan tegangan. Lalu transistor ini disambungkan juga dengan resistor beban kembali pada kaki emitter dan ditanahkan atau di-groundkan. Transistor dengan konfigurasi common emitter ini memiliki kaki basis yang berperan sebagai input dan kaki kolektor yang berperan sebagai output yang tersambung dengan IC 4026. Nah, kemudian kaki-kaki pada IC 4026 ini disambungkan sesuai dengan pin out-nya, seperti pada video simulasi dan pada datasheet. Nah, digunakan dua IC 4026 pada rangkaian ini. IC yang pertama sebagai pengkode angka satuan dan IC kedua sebagai pengkode angka puluhan. Setelah itu kaki ABC hingga G pada IC 4026 disambungkan pada 7 segmen katoda secara berurutan. IC 4026 ini merupakan IC counter dan decoder BCD to 7 segmen yang berfungsi untuk mencacah kode-kode biner dan mengkonversi kode tersebut menjadi kode desimal yang akan ditampilkan pada 7 segmen display. Nah, 7 segmen display ini pada proyek kali ini digunakan dengan berjenis common katoda sehingga harus disambungkan pada ground. Setelah rangkaian tadi berhasil dirangkai, kemudian dijalankan dan dimulai simulasi pada rangkaian. Simulasi dimulai dengan menekan tombol plus pada sensor LDR, sehingga sensor LDR akan bergerak maju, dan apabila tombol min ditekan, sensor LDR akan mundur. Maju mundurnya sensor LDR ini mengibaratkan kendaraan yang masuk keluar melewati sensor LDR. Setiap sensor LDR ini dimaju mundurkan, lewat segmen akan menampilkan angka mulai dari 1 hingga maksimal sebanyak 99. Prinsip kerja utama dari rangkaian ini sehingga 7 segmen dapat menampilkan angka adalah sensor LDR yang memanfaatkan intensitas cahaya. Dalam keadaan gelap atau dalam kasus ini terhalangi kendaraan lewat, maka kaki basis transistor akan menghasilkan logika 1 dan kaki emitter transistor juga menghasilkan logika 1. Dan di saat itu pula output dari kaki transistor akan dibaca oleh IC 4026 yang kemudian akan diproses dan menampilkan angka di 7 segmen. Sebaliknya, jika sensor LDR dalam mengidentifikasi identitas cahaya yang tinggi, kaki basis dan kaki emitter akan berlogika 0, dan IC 4026 tidak dapat mencacah dan menampilkan angka di 7 segmen. Transistor yang digunakan adalah transistor tipe NPN. Pada rangkaian kami ini, transistor NPN berfungsi sebagai penguat dan juga sebagai switch. Nah, berikut merupakan bukti dari transistor
transistor NPN yang kami gunakan ini sebagai penguat. Apabila kita pasangkan voltmeter pada resistor sebelum dan sesudah transistor, nilainya akan berbeda. Pada sebelum resistor akan bernilai 0,08, sedangkan pada setelah resistor akan bernilai 4,27 volt. Ini membuktikan bahwa transistor yang kami gunakan, transistor NPN ini berfungsi sebagai penguat tegangan. Digunakan transistor NPN karena transistor NPN akan bekerja ketika input tegangan di kaki basis atau LB melebihi tegangan ambang, yaitu 0,7 volt. Maka transistor akan aktif dalam mode on dan membuat arus mengalir dari kolektor ke emitor. Hal ini berlaku juga sebaliknya, jika input basis diturunkan hingga di bawah tegangan ambang, maka transistor akan mati dengan mode off, dan emitor akan berhenti secara perlahan. Prinsip kerja inilah yang akan menjadikan transistor NPN berfungsi sebagai saklar atau switch. Selanjutnya adalah kesimpulan. Yang pertama, rangkaian counter jumlah kendaraan masuk dan keluar parkir merupakan rangkaian yang menerapkan sistem kerja dari rangkaian counter sebagai pencatat keluar masuknya jumlah kendaraan dalam suatu area dengan memanfaatkan sensor LDR untuk mendeteksi kendaraan yang lewat. Rangkaian counter jumlah masuk kendaraan ini memiliki banyak fungsi, salah satunya adalah membantu pengelola untuk mengetahui kendaraan yang masuk secara ilegal pada suatu lahan parkir. Nah, prinsip kerja dari rangkaian ini sehingga dapat mengcounter kendaraan yang lewat, yaitu sensor LDR dalam keadaan gelap, membuat kaki basis transistor menghasilkan logika 1. Dan kaki emitor transistor juga menghasilkan logika 1. Dan saat itu pula, output dari kaki transistor ini akan dibaca oleh IC 4026 dan kemudian akan diproses dan menampilkan angka cacahan di 7 segmen display dan begitu seterusnya hingga cacahan ke 99. Sedangkan jika sensor LDR ini dalam keadaan terang, mendeteksi keadaan terang, maka tidak dapat mencacah. Berikut merupakan beberapa referensi yang kami gunakan untuk menyusun presentasi pada kali ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan juga terima kasih atas kesempatannya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.